Sholat ini amal yang paling besar. Perintah yang pertama kali diberikan adalah perintah sholat. 11 tahun Rasulullah SAW berada di kota Makkah, tiada perintah-perintah. Baru tahun 11 Hijriah, 2 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Allah berikan perintah sholat. Dan perintah sholatnya adalah perintah yang paling besar. Perintah yang pertama kali, yang mana beda dengan amal-amal yang lain, perintah-perintah yang lain. Orang ketika dia puasa masih bisa dia jalan-jalan, masih bisa ngobrol-ngobrol, dolanan HP juga masih bisa. Tapi ketika sholat nggak boleh, harus kita harus putus hubungan dengan makhluk. Maka ketika kita mengangkat tangan ini isyarat bahwa selain Allah di belakang kita semua. Mau anak, mau istri, mau pekerjaan apapun itu di belakang kita dengan isyarat Allah Akbar, tangan diangkat, kita sudah iqbal menghadap kepada Allah. Urusan yang lain sudah terputus seharusnya. Dalam kitab Fadhil Amal diceritakan sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau sedang sholat, ada kebakaran atap masjid, atap rumah jatuh, tembok rumah jatuh. Masukkan kulkas, airnya tetap cair, berarti ada sesuatu dalam kulkasnya. Listriknya nggak nyala, atau kulkasnya yang rusak. Seorang kiai pernah cerita di sini, kiai dari Sarang. Dulu di Mekah ada santri nggak tertib. Santri nggak tertib itu ada sejak dahulu. Pulang dari ngaji ketemu perempuan, mungkin bercadar juga, tapi kan masih nampak matanya, cantik kurang lebih begitu. Dan balik pulang ke rumahnya, dikejar sama santri ini. Rumah dikunci, dia melompat tembok. Kepergok bapaknya ulama. Ditanya, kamu mau apa? Saya mau melamar anak bapak. Modalmu apa?
nggak punya modal apa-apa, ngaji aja nggak tertib. Sudah gini aja, nggak apa-apa. Sekarang kamu boleh nikahi anak saya, tapi syaratnya kamu sholat 40 hari di belakang imam Masjidil Haram. 5 waktu selama 40 hari, tidak boleh ketinggalan takbiratul ula, sholat dan berdirinya persis di belakang imam Masjidil Haram itu. Ya, siap insya Allah. Akhirnya betul, dia usahakan 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ula dan sholat di belakang imam. Pulang pergi begitu. Hanya betul selesai 40 hari. Selesai 40 hari, calon mertuanya mencari dia. Di mana gitu. Ayah ketemu. Ketika ketemu, kamu mau nikah anak saya? Sudah selesai. Siap kamu? Enggak siap saya. 40 hari sholat di belakang imam, sudah jadi wali, enggak mau perempuan lagi. Jadi santri itu walaupun enggak tertib, suatu saat kalau tertib jadi walinya Allah. Awalnya enggak tertib, akhirnya jadi walinya Allah. Kalau bapak punya anak agak-agak embeling, enggak apa-apa, doakan saja. Dia jadi wali setahun sebelum mati, bapak berhasil itu. Walaupun sepanjang hidupnya itu ya begitu-begitu, tapi Allah pilih setahun dia sebelum mati jadi walinya Allah, bapak jadi walinya, bapak jadi bapaknya wali Allah. Musyawarati bapaknya. Jadi jangan khawatir, pokoknya doakan saja. Punya anak kayak apa bentuknya, doakan. Kalau mondok diantar, kasih duit, duit sing akeh gitu. Senangkan anak itu, senangkan supaya kerasan di pesantren. Walaupun kayak apa, itu calon wali Allah. Ilmu itu mahal nilainya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau masih muda. Ketika Rasulullah SAW wafat, beliau baru umur 13 tahun. Zaman Sayyidina Umar dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, 2 tahun jadi khalifah. Zaman Sayyidina Umar kira-kira umur beliau 15 tahun. Tapi karena beliau ini orang yang berilmu, walaupun masih muda, banyak sahabat-sahabat besar, tapi yang diletakkan di samping Sayyidina Umar dalam majlis-majlis besar itu adalah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi orang berilmu itu walaupun muda dimuliakan oleh Allah. Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah disuruh fatwa oleh gurunya, Khalid bin Muslim di Mekah. Sudah saatnya kamu memberikan fatwa. Memberikan fatwa bukan di Gerincing, bukan di Magelang, di Makkah, kotanya ilmu, kotanya wali. Umur 15 tahun. Kenapa? Karena ilmu. Maka hantar anak kita untuk belajar, menghafalkan Al-Quran, belajar ilmu. Karena jangan-jangan anak itulah yang nanti akan menyelamatkan kita. Sebaik-baik nafkah, sebaik-baik sedekah, sebaik-baik infak untuk keluarga yang pertama. Jadi tidak rugi kalau kita membiayai anak kita belajar ilmu agama. Khidmat kepada ulama disebutkan dalam satu kitab. Ada orang tersiok-siok di mahsyar.
hari kiamat. Karena dosa, karena keburukannya, nggak bisa jalan cepat, tersiok-siok. Maka ada orang alim lewat, kamu yang dulu bawakan sandal saya, sini ikut saya saja. Bawakan sandalnya ulama, mendapatkan syafaatnya para ulama. 3 kelompok yang berikan syafaat hari kiamat. Al-Anbiya, para nabi memberikan syafaat. Asy-syuhada, para syuhada memberikan syafaat. Al-ulama, para ulama memberikan syafaat. Maka kalau kita khidmat ulama, jangan mengharap balasan, mengharapkan balasan di akhirat. Tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW ada mencintai orang yang dicintai Rasulullah SAW. Termasuk yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah para ulama. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah kamu jadi orang alim. Wah, saya udah tua, umur 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Nggak bisa belajar lagi. Ya sudah. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi muta'aliman, jadi orang yang belajar. Wah, berat, pekerjaan saya banyak, tanggungan saya banyak. Nggak bisa belajar, kun muhibban. Jadilah, kalau kamu nggak bisa jadi alim, jadilah kamu orang belajar. Nggak bisa jadi orang belajar, jadilah kamu cinta para ulama. Minimal muhibban. Jadilah kamu ulama, jadi orang alim. Kalau nggak bisa, jadilah muta'alim. Kalau nggak bisa, kun sami'an, jadilah mendengar nasihat-nasihat orang alim. Nggak bisa, jadilah orang yang keempat, mencintai orang alim. Jangan jadi orang kelima, rusak kamu. Nggak jadi alim juga tidak, santri juga tidak, mendengar juga tidak, cinta juga tidak. Halikan, kamu jadi orang yang binasa. Banyak orang alim di kampung kita yang ngajari anak-anak kita. Alif ngajari alif, ba, ta. Yang ngajari kita juga. Amal yang tidak dilandasi dengan ilmu, amal itu akan tertolak. Kita sholat 60 tahun, sholatnya khusyuk, nggak ingat apa-apa, sampai Fatihah pun nggak ingat, sholatnya nggak diterima. Walaupun sholatnya khusyuk 20 rakaat, tapi tidak disertai ilmu, nggak baca Fatihah. Walaupun sholat 50 tahun, nggak diterima sholatnya. Menurut madzhab Imam Syafi'i, nggak sah sholatnya. Kenapa? Kurang satu, kurang ilmunya. Maka walaupun kita sudah tua, masih sempat untuk belajar di kampung kita, di masjid kampung kita, di masjid desa kita. Sempatkan waktu untuk belajar. Betulkan ibadah kita, betulkan sholat kita, betulkan Fatihah kita. Sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka juga sudah tua-tua belajar juga. Ada sahabat namanya Hakim bin Hizam, masuk Islam umur 60 tahun, hidup lagi 60 tahun, masih belajar juga. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW, belajar juga. Semua sahabat ini orang yang ahli belajar juga, ahli ilmu juga. Maka perlu kita ini meluangkan waktu seberapapun.
Orang ini dikatakan kalau orang ini sering sakit, nanti lama-lama jadi setengah dokter. Sakit ini tahu obatnya. Anda pernah sakit ya? Sakit ini tahu obatnya. Sakit ini tahu obatnya. Orang yang sering sakit itu dia setengah dokter. Kemudian juga kalau orang ini sering belajar, dengan belajar duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, nanti jadi setengah ulama. Oh ini apa nih masalah ini? Tahu tuh. Saya pernah dengar di sana seperti ini penyelesaiannya. Seperti ini hukumnya. Seperti hukumnya. Jadi setengah ulama. Nah, minimal untuk diri sendiri selesai masalahnya. Kalau di Pakistan itu setelah ta'lim fadhil amal gitu, imamnya itu biasanya membacakan satu kitab fikih, dibacakan satu masalah. Misalnya ini di sana kentut membatalkan wudu misalnya gitu. Kalau mau sholat harus wudu lagi. Sederhana, satu masalah. Itu kan ringan, bisa dihafal, bisa diangat. Itu kalau setiap selesai sholat sekali, berarti dalam sehari dapat ilmu 5 masalah. Nah kalau kita ini dalam setahun 365 hari kali 5 sudah hafal 1000 masail, 1000 masalah. Bukan alim kita, tapi kita tahu 1000 masalah yang terkait dengan ibadah kita, dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka waktu ini kan sangat mahal nilainya. Allah berikan waktu ini nilainya sangat mahal. Kalau modal kita hidup di akhirat, ya waktu kita di dunia ini. 1 menit di dunia ini harga triliunan tahun. Di akhirat. Zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya satu mukjizat, yaitu dengan izin Allah menghidupkan orang mati. Begitu. Sayyidina Isa alaihissalam bersama kawan-kawannya melewati satu kuburan. Maka sahabat Nabi Isa memohon kepada Nabi Isa supaya membangunkan orang yang ada di kubur itu. Kemudian Nabi Isa berdoa, akhirnya muncul dari kuburan. Orang itu berdiri begitu. Kata kawannya, subhanallah, orang mati bisa hidup lagi. Kata yang mati itu, ucapanmu subhanallah itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Berapa nilainya? Berapa waktu yang dibutuhkan? Subhanallah. 1 detik? Enggak sampai 1 detik. Tapi nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kita setiap waktu bisa mengucapkan itu. Setiap detik bisa mengucapkan itu. Sehingga diceritakan dalam fadhil amal itu seorang syekh yang mengatakan, saya kalau makan tepung itu saya nggak mau saya masak, langsung saya campur air, saya telan. Kenapa? Karena kalau saya harus mengunyah roti itu bisa saya gunakan untuk membaca tasbihat selama 70 kali. Orang yang tahu nilainya waktu seperti itu. Kita karena nggak tahu nilainya waktu, status story orang aja kita buka, yang nggak ada faedahnya, yang nggak ada manfaatnya.
malam-malam masih sempat nyetel pertandingan sepak bola. Malam-malam itu jam 3 malam. Padahal waktu itu Allah mengatakan, siapa mau istighfar, saya ampuni. Siapa mau minta, saya kasih. Siapa punya hajat, saya kasih, kabulkan hajat. Tapi kita sibuk karena nilai waktu belum masuk dalam hati otak kita. Kalau orang itu tahu nilainya waktu, dia bisa menggunakan waktu dengan betul, akan jadi walinya Allah. Para ulama di India, Maulana Zakaria rahmatullah alaih, Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih, Maulana Khalil Ahmad Sahanburi rahmatullah alaih, mereka ini orang-orang yang memang betul-betul menjaga waktunya. Syekh Zakaria rahmatullah alaih yang pengarang Fadhul Amal itu, tiap Ramadan selesai hatam satu Al-Quran, itu masih masih sempat juga iktikaf dengan kawan-kawannya, dengan murid-muridnya, masih sempat juga membuat majelis nasihat kepada murid-muridnya. Beliau kalau tidak nulis itu pusing kepalanya. Sehingga setiap hari, walaupun ada tamu besar, lu mohon izin 1,5 jam, 1/4 jam untuk meluangkan waktu nulis kitab supaya nggak pusing. Jadi memang orang-orang yang Allah berikan keberkahan waktu untuk mereka. Ketika kita ini betul-betul bisa menggunakan waktu kita, maka Allah akan berkahi waktu kita. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran 1 juz tiap hari. Kelihatannya waktu kita berkurang 1/2 jam. Kalau 2 juz kurang 2 jam, kurang 1 jam. 3 juz kurang 1,5 jam. Zahirnya seperti itu, tapi hakikatnya tidak. Bahkan waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran itu akan menjadi sebab berkahnya waktu kita. Pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan waktu 3 jam, bisa selesai dengan 1 jam. Kelihatannya berkurang, tapi sebenarnya tidak. Justru amal membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran itu justru akan memberkahi waktu-waktu kita yang lain. Dan bukan itu, amal apa saja, amal agama itu akan mendatangkan keberkahan waktu kita. Kalau kita 2,5 jam, kelihatannya waktu kita dalam sehari itu kurang 2,5 jam. Hakikatnya tidak. Waktu kita tetap 24 jam, tapi keberkahannya bisa beratus-ratus jam. Hilang 2,5 jam, tapi akhirnya kita tambah waktu 20 jam. Hilang 2,5 jam, tambah waktu 25 jam. Itu namanya waktu yang berkah, karena digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ada ulama besar namanya Imam Nawawi rahmatullah alaih. Kitabnya itu, yang ditulis itu, dihitung oleh para ulama, tidak cukup kalau beliau diberi umur 100 tahun bisa ngarang kitab sebanyak itu. Beliau meninggal umur 45 tahun. Betapa berkah waktunya. Kita pun seperti itu yang beliau. Kehilangan waktu untuk amal itu bukan kehilangan waktu itu. Itu mendatangkan keberkahan waktu. Kalau kita buat dengan istiqomah, zikir pagi petangnya kita buat istiqomah, istighfar, sholawat, tasbihat, baca Al-Quran, kita buat dengan istiqomah, maka nanti Allah akan nampakkan keberkahan waktu kita, keberkahan pekerjaan kita, keberkahan harta kita, keberkahan anak juga ada yang mulia. Dengan tasbihat ada yang mulia.
Itu amal yang paling ringan, nggak perlu nyali juga. Kalau 2,5 jam kan ketemu orang, ini nggak ketemu orang Mas Bion. Cukup di kamar sendirian, duduk dengan tawajuh. 300 pagi, 300 petang. Amal yang mudah, yang sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Kita luangkan waktu hadirin mulia untuk zikir. Mu'ana Ilyas dalam malfudhatnya, beliau berkata, saya ini ketika banyak ketemu orang di istimewa, hadir istimewa, banyak ketemu orang, dakwah, ikhtilat dengan banyak orang, maka saya ini ada sedikit perubahan dalam hati saya. Ada semacam apa namanya, orang yang memang dekat dengan Allah itu ada perubahan sedikit dalam itu nampak. Orang-orang seperti kita ini hati kotor itu nggak kelihatan. Tapi orang yang bersih dekat kepada Allah itu nampak hati mereka ini. Satu rambut ada di hati itu nampak. Bahkan para wali, para ulama itu sensitivitas hatinya itu melebihi sensitifnya mata. Mata ini kena debu kecil aja langsung terasa. Nah, ulama itu hatinya ini kena debu yang lebih kecil daripada yang kena mata kita terasa itu, mereka terasa. Kata beliau, untuk menghilangkan sesuatu yang dalam hati saya karena campur istilah dan berbagai macam orang itu, saya menyisihkan waktu barang 3 hari seminggu duduk bersama majlis zikir di Saharanpur, meluangkan waktu duduk dalam majlis zikir bersama para ahli zikir. Maka pentingkan nih zikir ini, pentingkan zikir, dan Masya telah memberikan kemudahan untuk kita. Bukan suruh baca Yasin 100 kali, Yasin 1000 kali. Tidak, berikan yang mudah. Tasbihat, zikir pagi petang. Dan itu luar biasa dengan mulia. Masih berikan yang mudah-mudah untuk kita yang lemah-lemah ini. Tapi jangan cukup. Itu ada yang ditambahi. Kata Haji Sab, minimal sholawatnya 1000 kali. Haji Abdul Wahab, Pakistan, 1000 kali. Ada riwayat orang baca sholawat 1000 kali tiap hari, maka tidak akan mati sebelum berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kata beliau. Ada hadisnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang kita kerjakan di dunia ini akan nampak hasilnya nanti di akhirat. Amal yang kita kerjakan itu perlu kita jaga supaya sampai di akhirat nanti. Karena ada orang buat amal tapi membawanya nggak betul sehingga tidak sampai di akhirat. Seperti orang bawa timba, bolong bawahnya, sampai di sana sudah tidak ada airnya. Orang bawa amal yang besar-besar tapi tidak bisa membawa ke akhirat, ya tidak bisa melihat hasilnya di akhirat. Maka penting kita jaga amal kita. Amal kalau kita tidak jaga, amal itu tetap amal. Tetap amal. Nggak bisa amal baik jadi amal buruk, nggak bisa. Amal itu tetap jadi amal. Sholat tetap jadi amal. Puasa tetap jadi amal. 40 hari tetap jadi amal. Tapi kalau kita tidak bisa membawa amal itu akan menjadi milik orang lain. Tetap amal, tapi bukan milik kita. Berarti rugi kita.
Kita yang bersusah payah keluar 40 hari, pahalanya diambil orang yang tidak keluar 40 hari. Kenapa? Karena kita menghina orang, mencela orang, ghibah orang, bicarakan aib keburukan orang. Jadi saking pinternya syaitan itu, kadang-kadang kita itu amal buruk tapi tidak merasa itu amal buruk. Kalau orang amal buruk, tahu amal buruk, tobat. Tapi orang berbuat amal keburukan, mengucapkan ucapan keburukan, tapi dia tidak tahu itu keburukan, kan nggak tobat tuh. Nah, setan itu seperti itu. Orang ditanya, gimana Pak Fulan itu? Ya, Masya Allah, doakan saja. Kan bagus itu, ada Masya Allahnya, ada doakan saja. Kata Imam Ghazali, itu sebenarnya dibalik itu, berarti dia mengungkapkan kelemahan orang itu. Sudah membicarakan keburukan, pakai zikir juga, pakai Masya Allah juga. Kalau mau doa, doakan saja sendiri. Di tempat yang sepi setelah sholat, ketika tahajud, doakan saja. Itu cara setan membungkus amal keburukan dengan amal kebaikan. Dan orang yang mengerjakan itu tidak merasa. Kalau orang tidak merasa itu keburukan, ya tidak akan pernah tobat. Maka hati-hati lisan kita ini, kata sabda Rasulullah, orang itu banyak terjungkal ke neraka karena lisannya tidak bisa menjaga lisannya. Dan kita ini kalau tidak bicara kebaikan, mesti akan bicara keburukan. Kalau kita ngobrol keduniaan, ya 10 menit, 20 menit masih bagus. Setelah itu pasti akan bicarakan keburukan orang lain. Maka biasakan kita ini bicara yang baik, falyakul khairan alias bicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Maka kita akan kumpul nih selama 3 hari 4 hari di sini, kita bicara kebaikan, bicarakan keagungan Allah, bicarakan kehebatan Allah. Kalau tidak bicara dunia. Kalau nggak bicara kebaikan, zikir kita, pegang tasbih, supaya ingat Imam Junaidi, siapa? Beliau pegang tasbih. Kata murid-muridnya, engkau ini sudah jadi walinya para wali, gurunya para wali, kok zikir masih pakai tasbih? Kata siapa? Junaid Al-Baghdadi tadi, Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, saya tidak akan lupakan sesuatu yang mengatakan saya sampai seperti ini. Nah, supaya ingat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jaga lisan kita, hati-hati menggunakan lisan kita. Insya Allah kita jaga lisan kita. Rasulullah SAW bersabda, aku jamin orang dengan surga asal dia bisa menjaga 2 rongga di badannya. 1 di antara 2 bibirnya dan 1 di antara 2 pahanya. Ini Pak, 2 rongga yang kalau kita jaga, Rasulullah jamin kita dengan surga. Maka yang dirahmati Allah SWT, setiap amal akan dicatat. Di kanan kiri kita ini ada malaikat yang mencatat amal kita. Maka usahakan kita latih
dalam setiap waktu kita ingat, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, itu ada 2 malaikat yang akan mencatat, dan catatan itu nanti akan dinamakan kita di akhirat nanti. Selalu begitu, itu namanya dzikir. Dzikir bukan hanya subhanallah walhamdulillah, itu dzikir, tapi ini juga dzikir, merasa kita ini selalu diawasi oleh Allah, merasa kita ini selalu didampingi oleh 2 malaikat yang senantiasa mencatat amal baik dan amal buruk kita. Amal sebesar apapun, tapi amal itu kalau dibuat tidak karena Allah, maka amal itu tidak akan berbuah pahala. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mau menyampaikan hadis, pingsan. Mau menyampaikan hadis lagi, pingsan lagi. Sampai 3 kali pingsan. Itu taklimnya sahabat seperti itu, Pak. Sangat masuk dalam hati, mau baca hadis, mau menyampaikan hadis, pingsan dulu. Kenapa? Pingsan. Belum bacakan hadis. Bahwa di hari kiamat ada 3 orang membawa amal-amal besar. Orang mati syahid di jalan Allah. Itu amal puncak pengorbanan. Bukan 40 hari 4 bulan, mati di jalan Allah. Bawa harta dan diri, meninggal di jalan Allah. Puncak pengorbanan. Ada orang sedekah dengan seluruh hartanya. Itu juga pengorbanan harta yang besar. Ada orang belajar jadi alim besar. Itu juga satu yang istimewa. Tapi dalam hadis itu, ini orang lama semua kan, dalam hadis disebutkan, ini orang mati syahid, tapi diseret ke neraka. Ini orang alim besar, diseret ke neraka. Ini orang berkorban dengan harta yang banyak, diseret ke neraka. 3-3 amal-amal besar semua dibawakan karena semua. Makanya sahabat yang melihat itu jadi pingsan, kesan dengan hadis ini. Nah, ini kita bayangkan harta diri waktunya di jalan Allah, meninggal di jalan Allah. Tapi ujungnya seperti itu. Alim besar, ujungnya seperti itu. Sahih, orang dermawan, ujungnya seperti itu. Kenapa? Oh, kamu belajar supaya dikatakan alim. Kamu mati syahid supaya dikatakan ahli korban, pemberani. Kamu bersedekah sekian banyak supaya dianggap orang dermawan. Jadi orang alim supaya dikatakan alim besar. Jadi amal bukan sekedar amal Pak yang diinginkan itu, tapi amal yang disertai dengan sifat amal. Amal disertai dengan keikhlasan. Amal itu sedikit tapi ikhlas itu bisa jadi asbab hidayah. Ada orang dalam hadis disebutkan, ada orang mau sedekah di malam hari. Nggak tahu di malam hari dia kasih sedekah, ternyata yang dikasih sedekah pencuri. Hari kedua kasih sedekah, yang dikasih sedekah pelacur. Hari yang ketiga kasih sedekah, keliru, yang dikasih sedekah orang kaya. Orang kaya, pelacur, pencuri. Akhirnya hari yang ketiga ada bisikan dari langit. Itu orang yang kamu kasih sedekah itu pencuri, akhirnya dia jadi taubat.
Orang pelacur yang kamu kasih sedekah jadi taubat. Orang kaya yang kamu kasih sedekah jadi bertobat. Jadi karena keikhlasan tadi menyebabkan orang dapat hidayah. Amal yang dibuat dengan ikhlas mendatangkan hidayah. Jadi jangan hitung ini amal sedikit, ini amal besar, ini amal kecil. Bukan. Lihat keikhlasan. Ulama-ulama dahulu, Imam Syafi'i tidak punya percetakan, tidak punya perusahaan, tidak punya karyawan, tapi karena keikhlasannya, kitab karya beliau sudah 1300 tahun masih dibaca orang sampai saat ini. Masih diamalkan orang saat ini. Masih dipelajari orang sampai saat ini. Kenapa? Karena keikhlasannya. Beliau mengatakan, saya ingin seandainya kitab fikih saya ini, pendapat fikih saya ini tidak dinisbatkan kepada saya, tapi dinisbatkan kepada orang lain. Karena keikhlasannya berkah sampai sekarang. Jadi amal ini kalau ikhlas mendatangkan keberkahan dan bisa jadi asbab hidayah orang lain. Zaman dahulu di India ada namanya Syekh Ahmad Asir Hindi, Mujaddid Al-Fasani, sekitar ya tahun 1000 Hijriah. Mujaddid Al-Fasani, Imam Rabbani namanya, dikenal juga. Beliau dipenjara oleh pemerintah karena pemerintah saat itu Raja Akbar namanya. Dia ini menggabungkan beberapa agama jadi satu. Jadi agama Islam, agama Hindu, agama Sikh gitu dijadikan satu. Dipaksa rakyatnya untuk mengamalkan agama itu. Namanya dini ilahi. Dini ilahi. Ada dalam Malhudat Mengilyas. Dini ilahi. Itu Raja Akbar perintahkan rakyat beragama itu sujud kepada matahari, sujud kepada raja. Beliau dimasukkan ke dalam penjara. Beliau pikir, ini saya di penjara, bagaimana caranya supaya umat ini selamat dari sang raja, selamat dari kekufuran dan kesyirikan itu. Beliau berpikir sendirian di dalam penjara. Beliau pikir kirim surat kepada ulama-ulama di berbagai daerah mengingatkan tentang kesesatan yang ada pada saat itu. Jadi dakwah dimulai, perubahan dimulai dari seorang diri di dalam penjara. Beliau pikir terus, masih dalam penjara belum? Akhirnya rajanya mati, diganti anaknya, Shah Jahan, yang bikin Taj Mahal, kuburan itu. Beliau sudah tua, dilepaskan. Asbab beliau fikir itu, hanya sang raja yang kedua itu, Shah Jahan itu punya anak, namanya Aurangzeb. Akhirnya Aurangzeb ini begitu Mujaddid Al-Fasani, Syekh Ahmad Hindi meninggal, dia punya anak namanya Ma'sum. Akhirnya raja ini berguru kepada Ma'sum yang putranya Syekh Ahmad Hindi ini. Akhirnya beliau jadi raja yang hafal Al-Quran. Gak mau ambil gaji dari negara. Beliau nulis mushaf, nulis Al-Quran sebagai pekerjaan, bikin kopiah untuk nafkah anak dan istrinya. Tiap hari menggunakan waktunya pagi sampai isyraq di masjid, zikir pagi petang. Ada enggak raja seperti itu?
siang di istana, di mahkamah, di bersama rakyatnya, di kantor lah. Malam hari habis untuk baca Al-Quran, tilawat, duduk dengan para ulama, diskusi dengan para ulama. Beliau juga ulama juga, alim juga. Beliau kumpulkan ulama untuk menuliskan hukum-hukum agama, fikih. Sampai sekarang masih ada. Fatawi Al-Hindiyah, Fatawi Alamgir. Alamgir itu julukan dia. Raja besar, nggak pernah kalah. Kalau sekarang jadi 50 negara dia berkuasa. Jadi asbab fikir itu, walaupun nggak Allah wujudkan saat itu, tapi Allah wujudkan kepada cucunya. Jadi kalau kita dakwah ini jangan mudah putus asa. Nggak bisa kena bapaknya, kena anaknya. Seperti ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif. Saking geramnya malaikat itu, malaikat menarkan, ini gimana? 2 gunung ini saya benturkan, biar mereka hancur semua. Janganlah, jangan. Saya memang tidak berhasil mengislamkan orang-orang ini, tapi jangan-jangan anak cucunya nanti Islam semua. Dan betul, sekarang Islam semua orang-orang Taif itu. Bahkan ketika orang-orang Mekah itu, ketika banyak yang murtad, ketika Rasulullah SAW wafat, beberapa kabilah murtad, orang itu mengatakan, kita ini wis Islami keri, terakhir masuk Islam, jangan sampai kita ini langsung murtad juga. Misi-misi nanti ini. Jadi tidak ada orang Taif yang murtad. Jadi dakwah ini bukan hanya untuk saat ini, Pak. Dakwah itu untuk ke depan juga. Mungkin kita 2,5 jam ke masjid aja nggak mau dijalai, nggak mau dijalui ngumpet. Siapa tahu nanti anaknya ini jadi karkun 4 bulan, karkun setahun, jadi ulama. Dan memang seperti itu. Allah sembunyikan. Karena kalau dakwah langsung mau, jadi apa kitanya? Jadi besar kepala nantinya. Allah sembunyikan amal jawani, amal istimai. Bukan amal infirati. Kekuatan jawani dalam istimaiyat. Kalau istimaiyat terputus, jadi amal infirati tidak ada kekuatan. Jadi dakwah ini kekuatannya dalam kebersamaan. Di mana-mana orang buat jaulah, di mana-mana orang keluar 3 hari. Suatu ketika Maulana Tariq Jamil naik pesawat di atas gunung es. Beliau lihat hitam di tanah yang putih itu. Setelah agak diperhatikan, ternyata itu orang yang jalan kaki di atas gunung es untuk keluar jalan Allah. Kita tidak membayangkan malah Ilyas di India ada orang jauhlah di Gunung Merbabu sana, ada orang jauhlah di puncak Gunung Merapi sana. Tidak bisa dibayangkan, sudah bahasanya beda, adat istiadatnya juga beda, cara sholatnya juga beda, mazhabnya juga beda, tapi kok jaulahnya sama. Makanya Maulana mengatakan ini kerjaan ini mutiara, hadiah mutiara dari kurun awal. Mutiara bukan batu biasa, berarti kan sesuatu yang terbaik, amal yang terbaik yang ada pada zaman sahabat Allah berikan untuk umat akhir zaman ini. Orang yang lemah-lemah seperti kita ini, ilmunya lemah, amalnya lemah juga, zikirnya lemah juga, geraknya juga lemah juga. Jauhlah juga hidup mati.
taklim rumah juga hidup mati. Tapi begitu ada istimewa, ada job itu, kok yang datang banyak. Orang datang kok banyak dari mana-mana. Padahal ketika dicek itu, amal makomi ya banyak kurang. Nah, ini ihsan, fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat-umat yang lemah di akhir zaman ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membuat karya-karya yang besar, usaha-usaha yang besar, semata-mata karena rahmat dan fadl Allah. Rasulullah SAW menyatakan, umat ini seperti air hujan. Air hujan tidak diketahui mana yang lebih baik, tetesan yang pertama, tetesan yang tengah, atau tetesan yang terakhir. Jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih diberi kesempatan Allah untuk membuat amal-amal besar seperti yang dibuat oleh orang-orang terdahulu, para sahabat, para salafus saleh, para aulia, ahli zikir, ahli ilmu. Allah masih berikan kesempatan setiap diri dari kita ini untuk jadi asbab hidayah. Bukan hanya keluarganya, bukan hanya ahli kampungnya, jadi asbab hidayah seluruh alam. Sebagaimana kita sering dengar Fatimah binti Khattab, seorang wanita yang nggak bisa keluar jauh, nggak bisa keluar dari rumahnya. Dia buat amal di rumah, buat taklim di rumah, tempat yang tersembunyi. Tapi dengan sebab pengorbanan beliau, dengan sebab amal beliau, Allah jadikan beliau asbab hidayah, sahabat yang layak jadi nabi. Sayyidina Umar bin Khattab Muhammad. Allah sabda Nabi, seandainya setelahku ada nabi, Umarlah nabinya. Jadi asbab hidayah orang yang dari segi rohaniyah layak dari nabi. Fatimah binti Khattab dan Sayyidina Umar itu jadi asbab hidayah ratusan juta orang. Mesir ini takluk zaman Sayyidina Umar lewat panglima perang Amr bin As radhiyallahu anhu. Dari dulu sampai sekarang pahalanya orang Mesir yang ada azharnya, ribuan ulamanya, ribuan ahli sufinya, ribuan dai-dainya itu pahalanya semua ngalir ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pahala ngalir pada seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Khattab. Itu baru Mesir. Belum Palestina, Syam, Yordania sekarang, Syria. Itu juga zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Belum di wilayah Persia, ada Irak, ada Iran, ada Kurdi, dan sebelah sana lagi. Ratusan juta orang masuk Islam. Bahkan sampai sekarang berapa miliar orang dari zaman dulu sampai sekarang. Itu pahala semua ngalir ke Sayyidina Umar, ngalir ke Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha yang tidur di rumah. Jadi kita, istri kita, anak kita, kalau hidupkan amal di rumah, Allah akan jadikan asbab hidayah. Kita tahu atau kita tidak tahu, karena amal itu satu yang istimewa, yang Allah pasti akan berikan buah daripada amal itu, hasil daripada amal itu. Kalau taklim dulu yang dibuat itu mendatangkan hidayah, maka taklim yang kita buat sekarang pun bisa mendatangkan hidayah. Kalau keluarnya sahabat bisa menjadi asbab hidayah, maka keluarnya kita pun bisa jadi asbab hidayah. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, saya ingin bertemu dengan saudara-saudaraku.
Kata sahabat, bukankah kami ini saudaramu? Oh bukan, engkau ini sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu? Orang di akhir zaman yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Kita ini saudaranya yang ingin dijumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toba liman ro'ani wa amanabi. Keberuntungan yang besar bagi orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Keberuntungan 7 kali. Toba, summa toba. Keberuntungan 7 kali. Liman amanabi walam yarani. Orang yang belum pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. 7 kali lipat keberuntungannya. Jadi Allah tidak sia-siakan umat akhir zaman ini. Tetap diberi kesempatan, diberikan peninggalan untuk amal-amal yang besar seperti yang dibuat orang-orang terdahulu. Tinggal kita ini mau atau tidak. Tinggal kita sendiri. Ketika Maulana Ilyas menafsir jamaah di Mewat, jamaah 3 hari keluar. Orang pertama keluar, orang-orang tua ya masih ngerokok gitu lah, ngerokok kurang tertib begitu. Tapi begitu gembiranya Maulana Ilyas mengatakan, dengan sebab keluarnya kalian ini sekarang bumi London telah berguncang. Tanah London di Inggris sana berguncang karena gerak jamaah 3 hari yang pertama. Allah beri kesempatan kita, tinggal kita mau atau tidak mau. Ini kita ini jangan lihat kemampuan kita. Kita lihat khazanah Allah. Kalau kita lihat khazanah Allah, keluar melihat khazanah Allah, iman kita akan meningkat. Iman kita akan melihat, kita akan melihat bagaimana pertolongan Allah kepada kita. Maulana Ilyas dalam Al-Qur'annya menyatakan, orang yang menolong agamanya Allah kok tidak yakin, kok ragu, tidak dibantu Allah, kok dia tidak yakin Allah akan tolong, fasik hukumnya. Kata Maulana Ilyas, orang bantu Allah, bantu kerja Allah, bantu agama Allah, kok tidak yakin dengan janji Allah, tidak yakin dengan pertolongan Allah. Anak indagoni abdi, saya menurut persangkaan hambaku kepada sangka baik kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik untuk itu. Maka setiap kita ini berpotensi untuk keluar waktu yang lama dan tempat yang jauh tanpa kecuali. Ada duit atau tidak ada duit, ada uang tidak ada uang, ada materi atau tidak materi, ada asbab tidak ada asbab. Karena orang mau keluar 3 hari juga yang mengeluarkan Allah, keluar 4 bulan juga yang mengeluarkan Allah, mau keluar setahun juga dari taufik Allah, keluar tempat yang dekat juga taufik Allah, tempat yang jauh juga taufik Allah. Tidak ada orang keluar karena kemampuannya sendiri. Artinya untuk keluar dekat dan jauh ini tinggal kita minta kepada Allah, pusat. Minta kepada Allah selesai masalah. Tiap malam Allah buat kesempatan. Siapa minta ampun, aku ampuni. Siapa punya hajat, aku selesaikan hajatnya. Siapa punya keperluan, aku selesaikan keperluannya. Tapi nampaknya kita ini belum semangat seperti ketika Andre di kantor pos. Yang janjikan makhluk, tapi kita yakin seperti satu yang pasti. Giliran yang janjikan Allah, kita lupa dan memberikan janji itu Allah pasti.
Ya pasti nggak harus saat ini, nggak harus segera. Kalau kita mengetok pintu itu, pasti suatu saat akan dibuka. Ketok pintu, nggak dibuka. Ketok pintu, nggak dibuka. Ketok pintu, nggak dibuka. Kita ketok 40 kali, pasti akan terbuka. Ketok pintu langit, sekali, 2 kali, 3 kali, setahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti Allah akan berikan. Allah akan berikan, pasti. Waktunya bukan terserah kita, waktunya terserah Allah. Caranya bukan terserah kita, caranya terserah Allah. Ketika Nabi Musa mendoakan supaya Fir'aun itu ditenggelamkan Allah, beliau berdoa 40 tahun baru dikabulkan. Itu Nabi lah, 40 tahun baru dikabulkan. Kalau kita doa itu nggak ada ruginya, asal doa kebaikan. Doa kebaikan nggak ada ruginya, dikabulkan sekarang, besok, lusa, setahun lagi, nggak ada masalah. Ya Allah, terimalah saya menjadi jaim, menjadi pelanjut kerja kenabian. 2 hari sebelum kita mati dikabulkan. Rugi nggak? Nggak rugi, untungnya. Jadikan saya orang punya iman yang sempurna. Mau diambil nyawanya oleh malaikat Israel, kalau berikan iman yang sempurna. Rugi nggak? Nggak rugi kita doa berpuluh-puluh tahun. Maka jangan lupa kita berdoa melihat kehebatan Allah, melihat qudratullah. Belajar lagi dan lagi, doa lagi dan lagi dan lagi. Kadang-kadang Allah itu tidak mengabulkan doa seorang hamba karena ingin mendengar rintihan doa hamba itu. Bukan Allah tidak suka, bukan karena Allah tidak beri, Allah tidak suka, bukan karena Allah ingin mendengarkan rintihan hambanya. Ini kalau saya kasih sekarang, nanti nggak doa lagi. Ini kalau saya kasih sekarang, nggak mujahadah lagi. Ini kalau saya kasih sekarang, nanti berhenti pikirnya, tilawahnya, puasa Senin Kemisnya. Maka saya tunda pengkabulan karena saya senang dengar rintihan hamba ini. Maka jangan pernah bosan, angkat tangan setiap ditaskil, berdiri setiap ditaskil. Nanti Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan. Nggak pernah ada orang yang rugi karena berkorban untuk agama dari zaman dulu sampai hari kiamat. Nggak ada orang yang bangkrut karena ngurusi agama. Nggak ada orang yang menyesal di akhirat karena menghabiskan waktu, harta, dirinya untuk agama. Nggak ada. Yang ada orang di akhirat menyesal kenapa dulu diajak 4 bulan nggak mau, kenapa dulu diajak jauh nggak mau, kenapa dulu disilaturahimi malah sembunyi. Nah, itu yang menyesal. Tapi orang yang menghabiskan harta diri waktunya untuk agama, tidak ada yang menyesal di akhirat. Kalau nggak percaya, tanya sendiri. Orang-orang zaman dahulu, orang telah menghabiskan waktu di agama, mereka sekarang ini sedang bergembira ria di sana. Ketika Rasulullah SAW sedang Mi'raj, dimasukkan ke surga, beliau berkata, saya masuk surga, adkhulul jannah. Fa'idha, ketika itu aku lihat Ja'far terbang hinggap dari satu pohon ke pohon surga yang lain. Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib yang tangannya putus ketika perang Mu'tah. Aku masuk surga. Aku melihat bangunan istana putih yang sangat menarik. Saya tanya kepada malaikat Jibril di samping saya, ini istana milik siapa? Kata malaikat Jibril, itu milik pemuda Quraisy. Oh, ini milik saya nih. Saya mau masuk. Bukan milikmu, itu miliknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Kata Nabi, wahai Umar, seandainya aku tidak khawatir kamu tidak suka, aku akan masuk istana itu. Aku masuk surga, aku lihat Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu sedang santai-santai di tempat tidurnya. Itu orang-orang yang memberikan waktu, harta dirinya untuk agama. Maka hadirin yang mulia, kita belajar jangan melihat apa yang ada pada diri kita, tapi kita melihat khazanah Allah Subhanahu wa taala. Taskil pertama, kita keluar ke negeri jauh. Namanya kan negeri jauh, Pak. Nggak mesti jauh, paling 9 jam. Paling lama 12 jam, ada yang 20 jam. Sebentar saja itu, nggak lama itu. Sebutannya negeri jauh, tapi sebenarnya nggak terlalu jauh. Masih jauh langit sana, langit pertama, langit kedua. Moga Pak yang lihat atau cash dari Jur ini yang pernah ke India, Pakistan, Bangladesh, silahkan untuk daftar ke negeri jauh. Silahkan Pak berdiri. Masya Allah, semoga Allah terima. Amin. Silahkan Pak, negeri jauh. Boleh. Silahkan catat Pak. Yang lain Pak, negeri jauh. Yang pernah ke India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan, catatkan ke negeri jauh. Yang lain Pak silakan berdiri, catatkan nama. Yang ke IPB juga boleh, catatkan nama. India sekarang yang sisanya mudah Pakistan. Silakan Pak. Mudah-mudahan India nanti nggak lama lagi. Silakan Pak ke Pakistan. Yang lain silakan beri catatkan nama. Yang 4 bulan 40 hari dalam negeri juga nanti setelah majelis ini ditutup boleh daftarkan ke tim taskil ke daerahnya masing-masing. Dan kita yang datang ke sini semuanya niat untuk keluar jalan Allah insyaallah. Subhanallah wa subhanallah asyhadu an la ilaha illallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak yang sudah datang ke tempat ini lebih dulu, kita sambut kawan-kawan kita yang datang dari daerah kita. Untuk kawan-kawan dari daerah Kalimantan di sebelah selatan, termasuk gedung lantai 2, itu juga wilayah Kalimantan. Untuk Sumatera di gedung lantai 3 lantai, yang gedung 3 lantai itu, yang bentuknya L. Untuk kawan-kawan Sumatera, untuk Jawa, Nusra dan Bali di halaman yang pavingnya masih baru itu, termasuk nanti di jalan-jalan itu sampai ke gedung di belakang sana, itu wilayah Jawa, Nusra dan Bali. Untuk sementara ini jalan kita tidak gelar bedding di jalan dulu. Kemudian untuk masjid sementara kita kosongkan. Oleh Bapak yang sudah batal wudunya segera perbaiki wudu, kita menunggu waktu Isya.